wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Menghematkan waktu, langsung saja kita masuki acara pengajian tausiah untuk nikah Jumatan kita, yang mana Jumat yang lalu kita pelajari, kita kaji tentang siapa lebih banyak yang syukur ketimbang dengan yang kufur daripada nikmat Allah. Maka pada kajian kali ini, pada kesempatan ini, tentang perbedaan, di mana letak perbedaan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Di mana perbedaannya? Tentu saja dikala kita kaji, kita teliti lebih jauh perbedaannya nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Antara lain perbedaannya, nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya punya batas maksimumnya atau ada batas akhirnya. Berbeda dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat tidak ada batas, tidak ada garis finishnya. Menikmati nikmat akhirat tidak punya garis batasan. Adapun nikmat dunia yang diberikan kita ada batas maksimumnya, ada saat-saat penurunannya. Dikala kita sehat, semua nikmat Allah bisa kita nikmati. Akan tetapi bila kita dalam kesakitan, diberi sakit oleh Allah, mulai nikmat sudah terkurang sedikit demi sedikit. Umpamanya sakit darah tinggi, darah DM, ataupun kolesterol, maka makanan-makanan yang terlalu manis harus dikurangi, makanan-makanan yang lemak harus dibatasi, bahkan sama sekali tidak bisa kita memakan. Kemudian batas yang akhir, nikmat dunia disebabkan oleh kematian. Kematian inilah sebagai yang memutuskan kita dengan nikmat dunia. Kematian inilah yang menghancurkan kelezatan dunia. Seberapa apapun nikmat yang kita miliki, sebanyak apapun harta dan jabatan yang kita sandang, tidak bisa menghalang
menghadang sebuah kematian. Bila kematian sudah datang kepada kita, maka tidak ada jalan untuk mengelakkannya. Bagaimana sabda Rasulullah, "Uksuru min zikri hazimil ladzat." Berbanyak olehmu daripada mengingat yang dapat menghancurkan kelazatan dunia, yaitu mati. Min hazimil ladzat, yang dapat menghancurkan, memutuskan kelazatan dunia, yaitu mati. Maka nikmat dunia sehebat apapun, sesenang apapun kita di dalam dunia ini, punya rumah gedung mewah, punya mobil mewah, punya jabatan, tetap kita akan berpisah dengan nikmat tersebut. Walaupun sebagai amanah apapun kita mencintai kenikmatan dunia, kelazatan dunia, tetap akan berpisah pada satu saat. Bagaimanapun kita benci terhadap akhirat, bagaimanapun kita muak terhadap akhirat, tetap akhirat akan datang, akhirat akan menjumpai kita. Itulah dunia ini, kelazatan dunia, nikmat dunia, ada garis finishnya, agak ada batasnya. Jauh berbeda dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat tidak ada batasnya. Sebagaimana azab akhirat tidak ada batas yang disediakan kepada orang kafir, abadan abadi, selama-lama. Kemudian perbedaan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia biasanya kita akan, kalau sering-sering, kalau lama-lama menikmati nikmat dunia, akan bosan, akan jenuh. Berbeda dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah yang namanya rasa jenuh. Kenapa? Karena nikmat dunia, walaupun satu nikmat, tapi beraneka ragam warna dan rasanya. Hari ini begini rasa, besok lain rasa. Maka nikmat akhirat kita tidak bosan-bosan. Berbeda dengan nikmat dunia. Pada satu saat nikmat dunia akan mengalami kebosanan atau rasa jenuh. Kemudian wajah beda nikmat dunia dengan nikmat akhirat, di mana nikmat dunia Allah akan memberikan kepada siapapun, tidak memilih, tidak memilah, dan tidak pernah pilih kasih Allah dalam yaitu membagikan nikmatnya. Apakah dia seorang muslim yang taat, yang asih, yang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, bahkan kepada musuhnya sekalipun, musuh bebuyutannya, yakni kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pun diberikan nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan nikmat akhirat.
nikmat akhirat hanya kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah, orang-orang yang taat ibadat kepada Allah, yang menjauhkan larangan Allah. Itulah balasannya nikmat akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang demikian yang tersebut. Adapun nikmat dunia, Allah di dunia ini kepada musuhnya pun akan dibagikan nikmat tersebut. Inilah sebagai bukti Allah bersifat dengan Rahman. Makna Rahman, kasih sayang Allah tidak terbatas baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sifat Rahim, kasih sayang Allah hanya di akhirat. Ini makna Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, karena tiada makna Rahman, karena lafaz Rahman lebih di segi lafaz lebih banyak daripada Rahim. Karena Rahman ada alifnya Rahman. Maka dengan tiada makna Rahman, kasih sayang Allah baik di dunia maupun akhirat. Kalau Rahim, kasih sayang Allah hanya di akhirat. Seandainya Allah bersifat dengan Rahim, tidak memiliki sifat Rahman, sungguh orang kafir akan mati kelaparan di dunia ini. Seandainya Allah bersifat dengan Rahim, tidak bersifat dengan Rahman, mungkin orang kafir akan hidup miskin, hidup susah di dunia ini. Ini sebagai bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Rahman. Kasih sayang Allah bukan hanya di dunia ini kepada orang Islam saja, orang-orang kafir termasuk, yaitu kasih sayang Allah. Sifat rahmat universal. Orang kafir, orang Islam mendapat kasih sayang Allah, orang kafir pun juga mendapat kasih sayang Allah. Cuma perlu diingat, yang dikasih belum tentu disayang, yang disayang barang tentu dikasih. Jadi yang dikasih belum tentu disayang. Allah mengkasihani kepada orang kafir, memberi fasilitas dunia, nikmat dunia, belum tentu Allah sayang kepada orang kafir. Tapi yang disayang kepada orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menegak amar ma'ruf nahi munkar, itu sayang Allah. Kalau yang disayang sudah tentu dikasih. Jadi perlu kembali kepada asal masalah, pokok masalah. Rahman Allah, kasih sayang Allah baik di dunia ini, baik kepada orang Islam maupun orang kafir. Cuma caranya ataupun namanya saja yang berbeda. Macam mana namanya berbeda? Kalau rahmat yang diberikan kepada orang mukmin, kepada orang Islam, itulah dinamakan dengan nikmat yang hakiki. Kalau nikmat yang diberikan kepada orang kafir, orang tak beriman, itu dinamakan nikmat suwari. Artinya pada rupa, pada lahir nikmat, pada batin, pada hakikatnya adalah merupakan bala yang ditunda. Diberikan nikmat kepada orang kafir,
rupanya nikmat, padahal yang hakikat azab ataupun bala yang lagi ditunda oleh Allah, atau diistilahkan dengan istidrak. Dalam bahasa Arab istidrak, kalau bahasa kita bahasa Aceh pelurung. Pelurung ya bahasa Arab istidrak namanya. Apa makna istidrak? Rupanya nikmat, ya, diberikan harta yang banyak, diberikan ilmu yang tinggi, diberikan jabatan yang tinggi, pada rupanya nikmat, pada hakikat adalah azab. Maka oleh karena demikian, disinilah perlu kita camkan, perlu kita ingat. Apakah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah benar-benar nikmat yang hakiki, atau rupa nikmat? Rupa nikmat, padahal ya hakikat adalah azab. Maka karena inilah ulama-ulama tempo dulu sangat takut kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami kiranya benar-benar ya Allah menjadi nikmat. Rahmat yang Engkau curahkan kepada kami, nikmat yang Engkau berikan, janganlah menjadi azab kepada kami ya Allah. Maka orang-orang dulu, ulama-ulama tempo dulu tidak tidur nyenyak bila mengingat rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selalu waspada, selalu was-was, khawatir apakah nikmat itu benar-benar nikmat ataupun merupakan azab yang ditunda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kadang-kadang Allah mengistidrakkan kita lewat ilmu, ya, diberikan ilmu. Kita dalam mempelajari ilmu kadang-kadang terlalu mudah, bahkan kadang-kadang lebih pandai kita daripada teman-teman orang lain. Sangat cepat untuk yaitu berhasil ataupun mempelajari ilmu. Tapi kadang-kadang dengan diberi ilmu, kemuliaan ilmu itu bukan menjadi nikmat kepada kita, menjadi azab. Di mana kita tandakan, di mana tandanya Allah mengistidrak. Tanda diistidrak kembali kepada nilai dasar. Dasar kita hina, kemudian di pertengahan kita mulia, kemudian dikembalikan kepada dasar, yaitu menjadi hina. Mana contohnya orang yang diberikan ilmu tapi bukan menjadi nikmat? Mana contohnya makhluk Allah yang begitu luasnya ilmu pengetahuan diberikan tapi tidak menjadi nikmat? Yaitu salah satu contohnya adalah iblis. Iblis laknatullah. Iblis sangat tinggi ilmunya, bahkan gurunya para malaikat. 20 tahun lamanya pernah mengajarin malaikat. 20 tahun mengajar malaikat. Coba bayangkan, malaikat, iblis tersebut menjadi tuan gurunya. Karena malaikat iblis pada awalnya mulia, bahkan namanya Azazil, nama iblis. Nama pertama iblis Azazil, kemudian berubah kepada iblis. Mana iblis? Ibad min rahmatillah, mana iblis jauh daripada kasih sayang Allah.
Nah, di awal mulanya iblis sangat mulia, punya ilmu yang sangat tinggi. Rupanya ilmu tersebut menjadi sebuah istidrak oleh Allah. Mulia sehingga kembali kepada kehinaan. Kenapa iblis mendapat hina daripada Allah, mendapat kutukan Allah? Gara-gara satu dosa yang dikerjakan iblis, yaitu takabur. Ya, di saat Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, ya, iblis sungkan enggan, tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, di saat iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, aba wastakbara, enggan, menganggap takabur, menganggap dirinya lebih hebat daripada Adam. Masa saya yang sujud kepada Nabi Adam, padahal yang lebih pantas Adam sujud kepada saya, kata iblis. Karena saya ini diciptakan daripada api, sementara iblis dan sementara Adam daripada tanah. Lebih mulia api daripada tanah. Jadi menganggapkan dirinya lebih hebat, lebih mulia. Dalam hatinya menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Itulah namanya takabur. Ya, karena takabur ini menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Atau orang lain punya kehebatan juga, tapi lebih hebat kita, ya, kita anggap dalam hatinya. Itu telah dinamakan dengan orang mutakabirin, orang takabur. Nah, maka hati-hati kita diberikan ilmu. Jangan kita seperti iblis. Jangan takabur, jangan menganggap kita yang lebih pandai. Nah, kita yang lebih segala-galanya. Harus kita ingat, wa ma'uditum minal ilmi ila qalila. Sangat sedikit diberikan ilmu kepada kita. Nah, ketimbang yang kita tahu, lebih banyak yang belum kita tahu. Cuma sangat minim, sangat sedikit yang baru kita ketahui. Ilmu kita ibarat kita ambil tangan, kita bukan anak jari telunjuk, ya, kita masukin ke dalam laut, lalu kita tarik, yang tertinggal air sangat sedikit. Inilah perumpamaan ilmu yang diberikan kita oleh Allah, sangat sedikit. Ibarat kita masukin telunjuk jari ke dalam laut, lalu kita tarik, yang sisa air itu yang melekat pada anak jari kita sangat sedikit. Begitu juga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Bila dibandingkan dengan ilmu Rasulullah, bila dibandingkan dengan ilmunya Allah, sangat sedikit ilmu kita yang kita miliki. Maka kita jangan merasa bangga, jangan berbusung dada dengan punya ilmu. Ya, mudah-mudahan kita dengan ilmu menjadi tawadhu, dengan ilmu kita menjadi rendah hati, supaya ilmu yang kita manfaat benar-benar manfaat, barakah, jangan benar-benar menjadi nikmat ataupun rahmat, jangan menjadi istidrak. Kemudian yang kedua, contoh yang diberikan ilmu tapi bukan menjadi nikmat, Syekh Bal'am. Pernah kita dengar sejarah Syekh Bal'am, bagaimana tinggi ilmunya Syekh Bal'am. Anak muridnya sendiri 80.000 yang bisa terbang ke awan angkasa. 80.000 muridnya. Bagaimana kehebatannya Syekh Bal'am. Mustajabah doa bila didoain kepada Allah. Bila berdoa kepada Allah,
langsung dijabah, langsung diterimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kemudian Syekh Bal'am menjadi hina-hina, mulia dimuliakan oleh umat di masyarakat, bahkan bisa mengobatin orang-orang sakit, bisa menawarin air-air untuk orang-orang sakit di kala itu. Ya, tapi kembali kepada hina, dari mulia kembali kepada hina, gara-gara satu dosa yang dilakukan oleh Syekh Bal'am. Pada satu hari di mana orang kafir selalu kalah dalam medan pertempuran dikala melawan Nabiullah Musa beserta kaumnya. Setiap berperang selalu menang Musa, kalah orang kafir. Kemudian datanglah orang kafir beserta umatnya, beserta kaumnya kepada Syekh Bal'am untuk mencari dukungan dan doa restunya, untuk supaya Syekh Bal'amnya mendoakan kepada orang kafir agar orang kafir menang, Nabi Musa dikalahkan. Datang pada kali yang pertama, Syekh Bal'am menolak, tidak mau berdoa. Bagaimana saya berdoa kepada Rasulullah? Nabi Musa itu kan seorang nabi, seorang rasul, macam mana saya doain beliau? Ditolak. Datang kali kedua pun tidak mau. Datanglah pada kali yang ketiga dengan membawa hadiah yang lumayan banyaknya. Setelah dikasih hadiah, baru Syekh Bal'am lunak hatinya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalahkan Nabi Musa, ya Allah, menangkan orang kafir. Itu doa Syekh Bal'am. Ternyata bukan, semakin berdoa Syekh Bal'am, bukan Nabi Musa yang kalah, justru orang kafir bertambah kalah, bertambah porak-poranda, hancur. Setelah berdoa tidak lama, langsung lidah Syekh Bal'am menjulur keluar. Menjulur keluar lidah Syekh Bal'am karena durhaka dengan Nabiullah Musa, karena berdoa kepada yaitu seorang kekasihnya Allah, maka dibibalakan oleh Allah dengan keluarnya lidah. Maka seketika itulah Nabi Musa meninggal dalam keadaan su'il khatimah, meninggal dalam keadaan kekufuran, meninggal dalam keadaan kafir. Maka coba kita lihat di mana Syekh Bal'am, bagaimana ketinggian ilmunya, bagaimana kehebatannya Syekh Bal'am. Rupanya ilmu yang diberikan kepada Syekh Bal'am itu pada lahir nikmat, pada hakikatnya adalah azab yang akan ditunda. Kemudian sedikit lagi, istidrak Allah kadang-kadang lewat harta kekayaan yang kita miliki. Bagaimana cara mengistidraknya? Allah memberikan harta kepada orang-orang fasik, orang Islam diberikan harta kepada orang-orang kafir, di mana dengan harta tersebut bukan bertambah dekat kepada Allah, justru makin menjauhi kepada Allah, makin jauh kepada Allah. Dengan diberikan harta kepada orang-orang yang maksiat, orang kafir, tidak menjadi sarana dan prasarana jalan menuju surganya Allah, tidak menjadi yaitu wasilah ataupun jalan untuk ibadah. Itu sebagai bukti
yang bahwa harta yang diberikan bukan nikmat tapi istidroj. Dengan harta bukan menambah dekat kepada Allah. Dengan hartanya bahkan bertambah murkanya Allah, bertambah yaitu marahnya Allah. Bahkan dengan harta tersebut bisa menghancurkan agama Allah. Itu namanya istidroj. Kemudian ada juga lewat nikmat kekuasaan, diberikan jabatan oleh Allah. Yang kadang-kadang diberi jabatan, dengan jabatan tersebut menjadi dekat kepada Allah. Dengan kekuasaannya menjadi bukan dengan jabatannya bisa membuat agama Islam ini makin maju lewat kekuasaannya. Itu kekuasaannya yang diberikan oleh Allah benar-benar nikmat. Ada juga diberikan kekuasaan ataupun jabatan, dengan jabatan tersebut makin hari makin jauh dengan Allah. Bahkan dengan jabatan tersebut akan menjadi sarana untuk masuknya neraka Allah. Dengan jabatan tersebut, dengan jabatannya bukan memajukan agama Islam, justru dengan jabatan tersebut kadang-kadang bisa menghamparkan, bahkan bisa menghancurkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Itulah jabatan-jabatan yang diberikan kepada orang fasik, kepada orang-orang yang zalim, yang tidak ada iman, yang tidak ada ilmu agama. Dengan jabatan tersebut tidak menjadi jalan untuk menuju yaitu surganya Allah. Itu jabatan yang diberikan kepada orang fasik tersebut atau kepada orang kafir, itulah pada lahirnya nikmat, pada batin, pada hakikat azab Allah yang lagi ditunda. Maka oleh karena demikian, hati-hati kita memilih orang untuk menjadi pemimpin kita. Maka tentu saja yang wajib kita pilih orang-orang yang taat kepada Allah. Yang kita pilih pemimpin kita yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah. Karena kalau kita pilih orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang kafir, maka dengan jabatan tersebut akan mengajakkan kita kepada neraka Allah. Tapi kalau kita pilih orang-orang muslim, orang taat, maka pemimpin tersebut akan mengajak kita sebagai rakyatnya kepada jalan-jalan menuju surga Allah. Maka hati-hati, apalagi tidak lama lagi kita akan menyambut pesta pemilu besar-besaran seluruh Indonesia. Bila memang jabatan tersebut dipercayai kepada kita rakyat ini yang memilih, maka harus hati-hati dalam memilih. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan diberi hadiah, jangan terpengaruh dengan uang 100.000, karena akan membinasakan kita 5 tahun yang ke depan. Sebukan hadiah itu kan sangat minim harganya, uang itu kan sangat sedikit. Hari ini tidak ada, besok ada. Tapi yang penting adalah yaitu jabatan yang penting, karena dengan jabatan itulah yang menentukan bahagia kita, selamat kita di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena demikian,
Jabatan ini merupakan rahmat dan nikmat Allah. Ya, dengan jabatan itu juga menjadi azab Allah. Ya, karena jabatan bukan ibarat pisau. Ya, kalau pisau itu dipakai oleh orang-orang jahat, maka pisau tersebut akan lahirlah perbuatan jahat. Kalau pisau tersebut dipakai orang-orang baik, maka pisau tersebut akan menjadi baik. Begitu juga jabatan. Kalau jabatan itu diserahkan kepada orang zalim, kepada orang-orang yang tidak beriman, tidak punya ilmu agama, maka menjadi malapetaka baik kepada pribadinya sekaligus kepada kita semua, lebih-lebih kita umat Islam. Karena yaitu bukan sedikit jabatan, segudang ilmu lebih baik daripada yaitu sedikit jabatan. Maka orang-orang kafir cara menguasainya kita umat Islam, ya, cara melemahkan kita umat Islam, ya, tidak ada cara lain melainkan ingin menguasai di negeri kita ini. Maka hati-hati, ya, karena orang kafir ini sangat licik, orang kafir ini sangat pandai dalam berpolitik. Mereka tidak takut memberikan uang yang banyak kepada umat Islam agar mereka itu bisa menang. Maka hati-hati, jangan sampai negara kita yang telah diperjuangkan oleh indatu-indatu kita, nyawa dan harta sebagai yaitu modalnya. Jangan sampai hari ini kita serahkan negara ini, bangsa kita ini kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang zalim. Bila mana kita serahkan kekuasaan, jabatan kepada orang kafir, tunggu satu saat kita umat Islam satu-satu dibunuh. Coba lihat di Palestina, ya, coba dilihat di Palestina bagaimana disiksa wanita, anak-anak, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Luar biasa biadabnya orang Yahudi. Ya, jadi jangan menuduh orang Islam teroris, orang Islam kejam. Nah, mana orang Islam yang pernah membunuh orang kafir? Mana orang Islam yang menjajah negara-negara kafir? Tidak. Justru orang kafir dari semenjak dulu menjajah negara kita umat Islam sampai sekarang. Apa yang terjadi di Palestina? Nah, itu gara-gara negara telah dikuasai oleh orang kafir yang dulunya. Ya, negara Yahudi itu negara Palestina, tapi sikit-sikit dirampas oleh Yahudi, maka negara Palestina ini tinggal sedikit saja, bahkan tidak bisa berkutik lagi. Jangankan untuk memasukkan logistik ataupun senjata, kadang-kadang kadang-kadang bantuan pun tidak bisa kita masukin. Benar-benar disiksa orang Islam. Maka kita umat Islam hari ini terus berjuang dengan berdoa. Kayak tadi kita baca Yasin, kita doain kepada orang Palestina agar diberi keselamatan oleh Allah, dihancurkan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Baik musuh-musuh itu di luar sana maupun di negeri kita yang sekarang ingin menguasai negara Islam, negara kita Indonesia yang benar-benar
penuh nikmat dan yang mayoritas umat Islam. Karena negara kita ini ingin menjadikan negara Bangladesh. Bangladesh mayoritas umat Islam, tapi pemimpinnya tetap orang kafir. Mungkin negara kita pun seperti demikian. Maka kita doain kepada Allah agar bangsa Indonesia ini yang mayoritas umat Islam dipimpin langsung oleh orang Islam. Sekaligus sekali lagi kita berdoa kepada Allah diselamatkan negara kita Islam ini, negara Indonesia, mudah-mudahan bahkan negara Indonesia menjadi negara superpower, negara yang terkuat di dunia, supaya bisa kita bantu umat-umat Islam yang lagi tertindas di luar sana hari ini. Maka cukup bismillah sebagai nasihat kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi barakah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.